Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi tentang teori peluang dengan dosen pengampu Dr. Ismail Hussein, MSI. Kami dari kelompok 3, Matematika 4, UIN Sumatera Utara, yang beranggotakan Cynthia Agustina Siregar, Okta Yulanda, Dinda Renata Cecilia, Rafika Sari Prayatno, Fujana Uli Pasaribu, Almira Olivia Siregar. Yang pertama ada definisi peluang. Misalkan sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama, maka peluang peristiwa E terjadi adalah N per N atau PE sama dengan N per N. Contoh, eksperimen dengan melantunkan koin 100 perak sebanyak 1 kali menghasilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Munculnya angka sebanyak 1 kali dan munculnya gambar adalah 1 kali juga. N sama dengan 1 tambah 1, 2. PG sama dengan 1 per 2 dan PA sama dengan 1 per 2. Sifat peluang klasik yaitu saling eksklusif dan kesempatan yang sama. B. Kombinatorik. Kombinatorika adalah cabang matematika yang pelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Misalkan, nomor plat mobil negara X terdiri atas 5 angka, diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Di dalam kombinatorika yaitu ada satu teknik menghitung atau membilang. Masalah perhitungan seringkali dialami pada aplikasi komputer, misalnya dalam menganalisis algoritma. Biasanya dianalisis berapa besar kapasitas penyimpanan atau memori yang diperlukan dan berapa banyak operasi-operasi yang perlu dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar perhitungan, tetapi sebelumnya akan disampaikan definisi percobaan dan keterkaitannya dengan dasar-dasar perhitungan. Percobaan atau eksperimen adalah suatu proses fisik yang mempunyai sejumlah hasil percobaan atau outcomes yang dapat diamati. Contohnya, memilih wakil dan beberapa kelompok orang melempar sekeping koin, memasukkan kelereng ke dalam beberapa kotak, memasukkan beberapa bola ke dalam sebuah kotak tertentu, permainan poker, dan sebagainya. Percobaan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Contohnya, pada pelemparan sekeping koin akan menghasilkan sisi gambar dan sisi angka. Jika dikaitkan dengan hasil-hasil percobaan, maka kita akan mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian. A. Kaidah penjumlahan. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai N hasil, dan dilakukan hanya satu percobaan, maka terdapat M tambah N kemungkinan hasil percobaan. Contoh, misalkan ada 7 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pagi hari, dan 5 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan sore hari. Jika seorang mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, maka ada 7 tambah 5 pilihan. B. Kaidah perkalian. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil, percobaan 2 mempunyai N hasil, dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Contoh, berdasarkan contoh 2.1, jika seorang mahasiswa mengambil satu mata kuliah pagi hari dan satu mata kuliah sore hari, maka ada 7 kali 5 pilihan. C. Permutasi dan kombinasi. A. Permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Terdapat 2 macam permutasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya adalah kunci PIN pada gawai sobat. Angkanya bisa saja 2, 4, 4, 9. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir. Tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. B. Kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat 2 macam kombinasi. Yang pertama yaitu pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika sobat mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, ketika sobat pintar memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah 1 orang yang sama. C.
C. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Permutasi menyusun kata sandi, memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, 2, dan 3, menyusun susunan organisasi, ketua, sekretaris, bendahara, menentukan posisi duduk pada meja. Kombinasi memilih kelompok, memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, mengambil 2 bola dari wadah. Rumus permutasi dan kombinasi. A. Permutasi. Dapat kita lihat rumusnya dengan n bilangan bulat positif. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru adalah salah satu perhitungan dasar matematika yang berkaitan erat dengan permutasi dan kombinasi. 1. Permutasi pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah P sama dengan N kali K, di mana N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Contohnya, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah penyelesaiannya. Banyak susunan 3 bilangan berarti bilangan ratusan. K sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun N sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. P6 sama dengan 63 sama dengan 216 susunan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada adalah di mana N adalah jumlah objek yang dapat kamu pilih, K adalah jumlah yang harus dipilih, dan simbol faktorial adalah berbentuk seperti tanda seru. Kita ambil satu contoh. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah: penyelesaiannya, banyak siswa, N sama dengan 8, ketua, sekretaris, dan bendahara disimbolkan dengan R sama dengan 3, maka P sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N adalah 8 dan R adalah 3. Maka nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Sama dengan 336 cara. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas mengenai permutasi, maka kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kombinasi. Kombinasi itu apa sih? Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu. Kombinasi dari N objek yang diambil, R objek dinotasikan N kombinasi R atau kombinasi NK atau kombinasi N per K. Atau NK adalah dengan keterangan C merupakan kombinasi, N merupakan jumlah banyaknya objek, dan K merupakan jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Contohnya kita ambil 1. Ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket diambil dari tim yang terdiri dari 12 pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan? Kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini rumus yang kita gunakan adalah N kombinasi R, di mana N-nya adalah 12 dan R-nya adalah 5. N merupakan jumlah banyaknya objek, yaitu banyaknya objek sebanyak 12 pemain, dan R-nya adalah objek yang akan diambil, yaitu 5 pemain bola basket. Maka kita lihat dari contoh ini, penyelesaiannya adalah 12 faktorial per 5 faktorial dikali 12 dikurang 5 faktorial.
sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dikali 7 faktorial. Selanjutnya, kalian bisa lihat bagaimana cara penyelesaiannya sama seperti permutasi. Maka hasilnya adalah 792. Jadi, banyaknya cara memilih 5 pemain dari 12 pemain adalah 792 cara. Selanjutnya, ada peluang suatu kejadian. Pengertian dari peluang suatu kejadian adalah setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian disebut percobaan. Misalnya, kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 1 kali, maka hasil yang keluar adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Biasanya dinyatakan dengan S, dan setiap hasil dalam ruang sampel disebut titik sampel. Banyaknya anggota dalam S dinyatakan dengan NS. Misalnya, dari percobaan pelemparan sebuah dadu, maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NS sama dengan 6. Jika dalam pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, maka bilangan itu disebut kejadian. Jadi, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan NA per NS. Baik, kita lanjutkan. Di mana PA sama dengan peluang muncul A, NA sama dengan banyaknya kejadian A, dan NS sama dengan banyaknya kemungkinan kejadian S. Contoh kita ambil, sebuah mata uang logam dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Penyelesaiannya, ruang sampelnya atau yang disimbolkan dengan S sama dengan AG. Maka NS sama dengan 2. Kejadian A sama dengan A, maka NA sama dengan 1. Jadi, PA sama dengan NA per NS. Kita masukkan nilainya, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Apabila 2 kejadian atau lebih dioperasikan sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. A, 2 kejadian A dan B sembarang. Saya sudah memberikan contoh sebuah himpunan A dan B. Jika kita lihat dari tabel, jenis operasi dan notasinya tidak A atau komplement A, maka notasinya adalah A aksen atau A komplement. A dan B, notasinya adalah A irisan B. A atau B, notasinya adalah A gabung B. Baik, selanjutnya untuk sembarang kejadian A dan B berlaku, N dalam kurung A gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurang N dalam kurung A iris B. Kedua ruas dibagi dengan NS, maka N di dalam kurung A gabung B per NS sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang N dalam kurung A iris B per NS. Maka kita menemukan persamaannya, P dalam kurung A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A irisan B. B. 3 kejadian A, B, dan C sembarang. Pada diagram Venn berikut dapat dilihat A gabung B, A gabung B gabung C, B gabung C, A gabung C. P A iris B iris C sama dengan PA tambah PB tambah PC kurang PA gabung B kurang PA gabung C kurang P, B gabung C tambah PA gabung B gabung C.
Sebuah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Maka penyelesaiannya, ruang sampul S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah sampel sama dengan 6. Muncul mata genap A sama dengan 2, 4, 6. Maka jumlah sampel A 3. Muncul mata prima B sama dengan 2, 3, 5. Maka jumlah sampel B sama dengan 3. Muncul mata genap dan prima sama dengan 2. Maka jumlah A gabung B sama dengan 1. Muncul mata genap atau prima P A iris B sama dengan PA tambah PB kurang PA A iris B. Sama dengan 3/6 ditambah 3/6 kurang 1/6. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 5/6. 3. Komplement suatu kejadian. Dapat dilihat pada diagram Venn berikut. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A komplement mempunyai N kurang A elemen. P A komplement sama dengan N kurang A per N, sama dengan N per N dikurang A per N, sama dengan 1 dikurang A per N. P A komplement sama dengan 1 dikurang PA. Jadi, PA komplement sama dengan 1 dikurang PA atau PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Atau PA sama dengan 1 dikurang PA komplement. Contoh 1. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Penyelesaian. Cara yang pertama, sebuah dadu dilempar sekali, maka US sama dengan 6. Jika A sama dengan mata dadu kurang dari sama dengan 2, maka AC sama dengan mata dadu lebih dari 2. Sehingga AC sama dengan 3, 4, 5, 6. N AC sama dengan 4. Maka PAC sama dengan 4. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 4. Keempat, dua kejadian saling lepas. Dapat dilihat pada diagram Venn berikut, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A iris B sama dengan 0 atau PA iris B sama dengan 0. Jika PA iris B sama dengan 0, maka PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Kesimpulan, jika A dan B kejadian saling lepas, maka PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Contoh 1. Dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang untuk mendapatkan kartu as atau king? Maka penyelesaiannya, jika A sama dengan kejadian mendapatkan kartu A, N, A sama dengan 4, B sama dengan kejadian mendapatkan kartu king, N, B sama dengan 4. Maka NA iris B sama dengan 0. Maka PA gabung B sama dengan PA tambah PB sama dengan 4/52 ditambah 4/52. Maka hasilnya 2/13. Jadi peluang untuk mendapatkan kartu as atau king adalah 2/13. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi kejadian B. Jika dua buah dadu ditos, maka angka yang muncul pada dadu pertama jika memengaruhi angka yang muncul pada dadu kedua. Dalam hal ini, dikatakan kedua dadu saling bebas. Contoh 1. Dadu merah dan dadu putih ditos, tentukan peluangnya. A. Pada dadu merah muncul angka 1. B. Pada dadu putih muncul angka 6. Dan C. Pada dadu merah muncul angka 1 dan pada dadu putih muncul angka 6. Penyelesaian, dua dadu ditos, maka NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. A sama dengan himpunan dadu merah muncul angka 1 sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Jadi NA sama dengan 6.
PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/36. Jadi hasilnya 1/6. Jadi peluang pada dadu merah muncul angka 1 adalah 1/6. A iris B sama dengan 1,6. NA iris B sama dengan 1. PA iris B sama dengan NA iris B per NS sama dengan 1/6. PA iris B sama dengan 1/6. Dapat ditulis menjadi 1/6 dikali 1/6. Jadi PA iris B sama dengan PA kali PB. Jadi peluang pada dadu merah muncul angka 1 dan pada dadu putih muncul angka 6 adalah 1/36. Dari pembahasan contoh 1 diperoleh rumus sebagai berikut. PA iris B sama dengan PA dikali PB. 5. Dua kejadian bersyarat. Dua kejadian atau lebih yang terjadi secara berurut dikatakan kejadian tak bebas atau kejadian bersyarat apabila kejadian yang satu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Rumusnya, jika kejadian A dan B bersyarat, maka PA iris B sama dengan PA kali P B per A. P B per A artinya peluang B di mana kejadian A sudah terjadi. Contoh, di dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang bahwa kedua bola tersebut berwarna merah. Pembahasannya, supaya kedua bola tersebut berwarna merah, maka pada pengembalian pertama dan kedua harus berwarna merah. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah PA sama dengan 3/7. Kejadian A sudah terjadi, sehingga di dalam kotak tinggal 2 bola merah dan 4 bola putih. Peluang terambilnya bola merah pada pengambilan kedua adalah P B per A sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. PA iris B sama dengan PA kali PB per A sama dengan 3/7 dikali 1/3 sama dengan 3/21 sama dengan 1/7. Jadi peluang bahwa kedua bola yang terambil berwarna merah adalah 1/7.